Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar, oh sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Syifa Aisyah di kelas 10 Bisnis Digital. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu AI. Di sini saya memilih Perplexity. Sebelumnya teman-teman sekalian udah tahu belum nih apa itu Perplexity AI? Perplexity AI merupakan sebuah mesin pencari informasi berbasis teknologi Large Language Model yang mampu menjawab berbagai pertanyaan sampai yang sulit sekalipun. Jadi tuh Perplexity AI ini sama aja kayak ChatGPT atau Google Gemini, tapi bedanya itu kalau Perplexity ini dia tercantum sumber dari jawaban yang kita cari. Perplexity ini juga memiliki fungsi-fungsi yang gak kalah menarik. Yang pertama, dia dapat melakukan pencarian informasi. AI ini adalah algoritma kecerdasan buatan yang menggunakan bahasa statik untuk mengolah dan memproses data. Lalu yang kedua, dia juga bisa menjadi teman chat bicara kamu. Nggak hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tetapi Perplexity ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan random kamu. Contohnya, kayak kamu nanya dia udah makan atau belum, nanti akan dijawab oleh dia kayak udah, terus dia juga akan bisa nanya balik ke kamu kayak kamu udah makan apa belum gitu. Terus yang ketiga ada menampilkan sumber yang referensi. Nah itu tuh tadi yang aku bilang tadi, kalau misal itu bedanya dia sama ChatGPT itu dia itu tertulis atau terlihat sumber-sumber jawaban kamu. Jadi kamu bisa mencari jawaban di sumber-sumber yang terpercaya menurut kamu. Tiga, ada kelebihan dari Perplexity. Yang pertama itu kemampuan mesin mencari yang lebih optimal. Jadi semisal kita dikasih pertanyaan yang lumayan panjang, terus kalau bisa tuh kita tuh nyaring pertanyaan tersebut, kita ambil poin-poin dari pertanyaan itu aja, baru kita cari ke Perplexity. Soalnya tuh kadang kalau misalkan pertanyaannya agak kepanjangan atau enggak bolak-balik kayak basa-basi dulu pertanyaannya, itu dia tuh suka nggak menemukan hasil pencariannya. Lalu yang kedua itu jawaban yang lebih akurat. Jadi tuh Perplexity ini tuh memiliki pemahaman yang konteks lebih baik sehingga jawabannya itu lebih relevan dan akurat. Lalu yang ketiga itu chatbot dengan kemampuan advance. Jadi tuh AI ini bisa merespon apapun percakapan yang kamu buat, meskipun cuman kamu bilang halo, terus nanti dia tuh bakal ngejawab tuh dengan bersahabat banget. Jadi kayak itu tuh bikin kita nyaman buat ngobrol sama mesin tersebut gitu. Lalu yang keempat itu menampilkan sumber jawaban secara transparan. Jadi tuh meskipun Perplexity itu dapat jawaban dari Google juga, tapi tuh dia tuh bisa ngerangkum jawaban tersebut buat kamu. Lalu yang kelima itu ada cepat dan efisien. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu lama lagi. Jadi kita masuk di pertanyaan, terus di bawahnya itu langsung ada jawabannya. Kekurangan dari Perplexity sendiri, yang pertama itu kalau misalkan jawabannya mau lebih akurat, yaitu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi tuh tentu aja buat murid-murid kayak kita ini kadang belum ada yang terlalu mahir bahasa Inggris, jadi tuh kesulitan untuk mencari jawaban yang berbasis bahasa Inggris gitu. Lalu yang kedua itu jawaban tidak cukup kreatif. Jadi jawaban yang digunakan Perplexity itu menggunakan bahasa yang formal. Jadi kadang tuh misalkan kita cari itu tuh ketahuan, misalkan kalau semisal jawaban itu tuh kita nyari dari AI gitu. Lalu yang ketiga itu jawabannya tidak cukup spesifik. Jadi tuh kalau misalkan kita nanyanya apa, dia bisa ngejelasin kemana-mana dulu, baru inti dari jawaban kita gitu. Lalu yang keempat itu jawaban itu tidak alami dan mengalir. Lalu yang kelima,
berbayar atau pencarian pro. Jadi itu kadang kalau semisal kita nyari nih jawaban yang lumayan sulit, atau misalkan jawaban itu bisa dibilang kita percaya sama sumber ini, terus kadang tuh itu bisa berbasis berbayar gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.